Kita kembali kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-79. Al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubidu wa la yaqifu ala hududil adabi fil basti illa al-qalilu. Al-arifuna, orang yang sudah sampai kepada Allah, beribadah kepada Allah bukan karena takut kepada hukuman Allah, bukan karena mengharap namanya surga, atau akan tapi beribadah kepada Allah karena dia merasa dirinya hamba Allah dan Allah sebagai Tuhannya, yang tidak pernah berubah cara beribadahnya. Kebaikannya tidak akan berubah karena keadaan, baik keadaan nyaman atau tidak nyaman, enggak akan berubah. Di saat kaya dia adalah sujudnya benar, di saat fakir pun sujudnya benar. Di saat kaya bangun malamnya benar, di saat fakir pun bangun malamnya benar, tidak akan berubah. Itu arifun. Arifun istilah lain kekasih Allah, perindu Allah, pecinta Allah yang sudah sampai kepada Allah. Sehingga yang namanya selain Allah enggak boleh mengganggunya. Termasuk surga dianggap sebagai selain Allah. Maka di saat dia beribadah tidak karena iming-iming surga, tapi di saat ingat surga dia semakin kuat ibadah. Kalau seandainya tidak ada surga pun dia tetap beribadah karena Tuhannya adalah Allah. Baik. Al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza gubidu. Ada keadaan seorang itu hal basat, hal gobet. Kemarin sudah diisyaratkan. Hal basat adalah di saat seseorang itu dalam karunia. Karunia yang sifatnya maknawi dan sifatnya hissi. Karunia zahir dan batin. Karunia zahir adalah Allah karuniakan kepada kita kekayaan, kesehatan, segala macam. Itu karunia zahir. Karunia batin adalah kerinduan. Bisa mimpi Rasul. Bisa punya karomah-karomah batiniyah. Misalnya macam-macam segala kebaikan yang sifatnya batin. Dimudahkan beribadah, senang beribadah, punya keramat-keramat kalau itu waliullah, bisa membuat begini begitu keramat. Itu namanya basat, dimudahkan. Ada namanya qabd, ada basat, ada qabd. Kalau qabd itu diuji oleh Allah, sakit-sakitan, fakir. Nah, arifin, para kekasih-kekasih Allah itu beribadah kepada Allah bukan karena di saat dia diberi karunia dan atau di saat dia diuji, enggak ada pengaruhnya. Cuman sebagian dari kita dan mungkin kita pun belum masuk martabat ini. Kita ini kalau beribadah karena dorongan iming-iming surga dan pahala, dan kita pun menjauhi dari kemaksiatan karena ada ancaman-ancaman tentang neraka. Ancaman-ancaman tentang neraka. Baru berhenti kita. Ada iming surga baru maju. Enggak apa-apa, itu kan tingkat ikhlas kita sebutkan kemarin. Ada tingkat-tingkat ikhlas itu. Ada orang beribadah mengharap dunia ikhlas, mengharapnya dari Allah tingkat. Sampai ibadah mengharap surga ikhlas, sampai yang puncak tinggi ibadah karena Allah, zat yang layak disembah, bukan karena yang lainnya. Sudahlah, itu martabat-martabat sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita membahas saat ini Ibn Athaillah menghadirkan halah basat, dan memang kita pun kadang seperti itu. Di saat diberi oleh Allah karunia itu begitu mudahnya kita lupa kepada Allah. Di saat Allah berikan kemudahan begitu mudahnya, kemudahan itu menjadikan kita lupa kepada Allah, dan kita pun merasakan. Di saat diberi kekayaan, kesehatan dan sebagainya, ternyata kita sering berkomunikasi dengan syaitan untuk menggunakan itu semuanya untuk yang Allah berkahi. Dulu di saat belum punya uang, nggak pernah di rumahnya ada macam-macam. Ternyata setelah punya uang, beli parabola, beli televisi, ngaco rumahnya. Dulu di saat belum punya uang, nggak bisa kemana-mana. Setelah punya uang, bisa beli mobil, kenal tempat maksiat. Dan di saat diberi oleh Allah kekayaan, jarang, sedikit yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Yang pandai bersyukur itu tidak banyak. Makanya dikatakan
ujian itu dalam bentuk kenikmatan itu lebih susah daripada ujian dalam bentuk kesengsaraan. Ini sebetulnya. Orang sakit sedikit masuk rumah sakit langsung Allah, Allah, Allah. Ujian. Tapi di saat diuji, makanya sebetulnya karunia ujian. Jabatanmu ujianmu, hartamu ujianmu, kesehatanmu ujianmu. Orang di saat sehat mungkin jarang menyebut nama Allah, tapi di saat sakit, apalagi dengar beritanya sakitmu parah, Allah. Makanya jangan sampai kita beribadah karena itu. Tapi beribadah karena Allah adalah zat yang layak disembah. Cuman biarpun para arifun itu, para arif billah, para kekasih Allah itu kalau beribadah bukan karena motivasi dorongan-dorongan yang namanya karunia atau karena kesengsaraan. Bukan karena itu. Tapi di saat beliau-beliau itu diuji oleh Allah dengan karunia, atau di saat diuji dengan yang namanya petaka, musibah, mereka lebih takut di saat diuji oleh Allah dengan kemudahan. Akhwaf, lebih takut. Maka di saat diberi Allah kekayaan, mereka mikir, pantaskan aku diberi amanat, pantaskah aku mendapatkan amanat kekayaan? Takut kepada Allah. Jangan-jangan ini adalah istidraj dari Allah. Jangan-jangan ini adalah ujian untuk aku. Oh, terus mikir di saat diberi kekayaan. Enggak terlena. Bahkan di saat mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa, khariqunil adah, karamah, ini sifat yang maknawi, basat maknawi, diberi Allah karunia yang sifat yang maknawi. Misalnya mereka mendapatkan suatu karamah, itu jangan dianggap mereka tenang saja. Mereka berpikir, apakah pantas aku mendapatkan seperti itu? Dan jangan sampai aku dengan ini semua lalu menjadi lupa kepada Allah. Bahkan dikatakan dalam dunia kewalian itu, kalau azad seorang waliullah itu kok terpaku, terpesona dengan keramat yang Allah berikan, maka dia batal nggak sampai kepada Allah. Masaddana liqa'il mahbubi ila wuqufu nabi ghairihi. Kalau orang menuju kepada Allah, maka di saat ada keramat-keramat yang Allah berikan, nggak boleh dia menoleh kepada keramat. Di saat dia terpesona, terkagum dengan karamah tersebut, nggak sampai kepada Allah. Karena apa? Seolah-olah dia telah menoleh kepada selain Allah. Maka di saat mereka mendapatkan karamah, nangis dia. Apakah pantas aku mendapatkan semacam ini? Tapi kalau wali palsu, buat keramat palsu juga. Keramatnya orang lain di aku. Itu karena saya itu. Itu keramat saya itu. Tapi kekasih Allah, kalau mendapatkan sesuatu, mereka bingung, takut. Benarkah ini karamah untukku? Jangan-jangan ini ujian untukku. Di saat mereka bisa bertemu Nabi, bukan dianggap langsung, wah terlena, wah aku sudah ketemu Nabi, surga, enggak. Semakin takut. Semakin takut mereka kepada Allah. Sekarang orang ketemu Nabi diobral, ketemu sekali, ngobrolnya 16 kali. Nah, ini alamat wali palsu. Bahkan urusan-urusan yang sifatnya rohani, ma'nawi disembunyikan. Sehingga dikatakan para kekasih Allah itu kalau mendapatkan karamah yang Allah berikan kepadanya itu disembunyikan seperti wanita yang menyembunyikan darah haidnya, malu diketahui orang. Bahkan kalau sudah ada orang mengetahui, dia akan sembunyi, bahkan mungkin dilemparkan, itu bukan saya, orang lain yang berbuat. Gak pernah mengatakan aku, gak ada. Baik, jadi di sini bahwasanya para kekasih Allah memang di dalam mereka beribadah bukan karena dorongan-dorongan kenikmatan yang Allah berikan, dan juga bukan karena rasa takutnya yang ada pada mereka lalu mereka beribadah, bukan karena itu. Tapi pun demikian, di saat mereka tiba-tiba diberi ujian yang sifatnya kebaikan, kemudahan, bagi mereka lebih berat, lebih ditakuti. Karena cepat lupa, cepat lalai. Bahkan mereka mengatakan, ya, ujian kenikmatan dan kebaikan yang Allah berikan kepadaku, mungkin aku bisa selamat, tapi aku punya anak istri bisa tidak selamat. Mikirnya ke sana. Wali besar, dia takut. Dia aja selamat karena dia menjaga. Tapi anaknya belum tentu selamat. Jangan-jangan anaknya hanya bangga dengan makom bapaknya. Setelah itu jadi anak setengah setan. Istrinya hanya bangga dengan kebesaran suaminya. Karena suaminya kekasih Allah. Tapi istrinya jauh dari kasih Allah karena terlena. Karena di saat diberi oleh Allah basat. Seorang alim, wali besar, semuanya dimudahkan oleh Allah. Dia pengen apa saja boleh. Sementara dia takut. Tapi anaknya,
Tidak selamat. Selamat di aku belum tentu selamat di anakku. Menangis mereka. Takut. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Makom tinggi arifin, ini hanya cerita. Kalau sudah sampai ke makom ini, sampailah seseorang, nggak usah ngaku-ngaku. Barangkali kita masih di makom basit, makom terpengaruh dengan basit, makom terpengaruh dengan namanya qabd. Jadi semangat ibadah di saat diberi oleh Allah kenikmatan, atau semangat beribadah di saat kita mendapatkan musibah. Yang jelas, nggak apa-apa kita masih makom qabd, masih makom yang terpengaruh oleh basit dan qabd, tapi mari kita terus meningkatkan sampai kita beribadah bukan karena qabd, bukan karena basit, bukan karena karunia, bukan karena musibah. Nah, para kekasih Allah itu di saat beribadah bukan karena basit dan qabd, bukan karena karunia yang Allah limpahkan kepadanya, dan juga bukan karena musibah yang Allah timpakan kepadanya. Akan tapi mereka akan beribadah karena Allah. Baik. Kemudian di saat mereka mendapatkan karunia, kemudian atau di saat mereka mendapatkan musibah, maka dia akan menjadikan karunia dan musibah tersebut untuk menjadi lebih dekat kepada Allah. Bukan berarti mereka menghindar dari nikmat lalu dibuang, tidak. Makanya wali, ada wali-wali besar. Imam Malik itu wali kaya raya. Kaya Imam Malik itu. Kan imam madhab, wali juga kaya. Banyak wali-wali kaya. Tapi dengan kekayaannya semakin dekat kepada Allah. Wali yang diuji dengan kesusahan semakin dekat kepada Allah. Tapi dekatnya mereka kepada Allah bukan karena karunia yang Allah berikan dan bukan karena musibah. Yang perlu kita ambil faedah di sini, lihat kata wala yaqifu ala hududil adabi fil basti illal qalilu. Hampir tidak ada yang sadar ala hududil adabi fil basti untuk bisa menggunakan adab dan akhlak kepada Allah fil basti di saat Allah berikan karunia illal qalil, kecuali sedikit. Artinya kata beliau, para arifun itu lebih takut di saat diuji oleh Allah dengan kenikmatan daripada di saat diuji dengan musibah. Karena apa? Banyak orang yang di saat diuji dengan karunia ini ternyata susah. Banyak orang yang terlena. Sehingga tidak sadar kalau itu ujian, sehingga dia sudah tidak beradab lagi kepada Allah. Lupa. Dan mari kita renungi diri kita semuanya. Jangan sampai di antara kita dan di saat Allah memberikan kepada kita karunia, ternyata kita terlena dengan karunia tersebut. Semakin jauh kepada Allah. Bahkan sebagian mengatakan balik cara pandangmu. Harta yang Allah berikan kepadamu, engkau semakin dekat atau tidak? Kalau tidak semakin dekat, maka itu fitnah buatmu. Kesengsaraan. Apapun. Dulu waktu kau belum punya anak, kau rajin ngaji. Setelah punya anak, semakin dekat kepada Allah atau tidak? Kalau tidak semakin dekat kepada Allah, berarti fitnah anakmu buatmu. Yang belum menikah dulu rajin ngaji, awas ya. Yang masih jomblo. Jangan sampai setelah menikah bubar ngajinya, berarti suamimu adalah fitnah di sini. Istrimu fitnah. Karena seharusnya itu akan menjadi pemacu untuk semakin dekat kepada Allah, karena dulu tidak punya menjadi punya. Makanya apa? Bahasa di saat diberi oleh Allah banyak sering lupa. Jangan seperti itu Anda. Waktu jomblo rajin ngaji, setelah menikah semakin maju sopnya ke depan. Semakin rajin. Maka koreksi dirimu sendiri. Kalau ternyata berubah, was jangan-jangan masuk wilayah ini. Di saat diberi oleh Allah karunia, susah beradab kepada Allah. Di saat Allah beri, dulu belum punya motor, Masya Allah, rajin, pakai sepeda pun rajin ngaji. Giliran punya motor, jalannya lebih jauh, malah nggak ngaji. Punya sepeda, seminggu sekali bisa hadir pengajian. Gara-gara punya motor, tak tahu malah sebulan sekali. Kira-kira sudah punya mobil, ketemu kiainya hanya setahun sekali hari raya Idul Fitri. Itu pun alasannya adalah mau kemana gitu aja, buru-buru lagi. Allah. Awas. Ini yang pengen diingatkan oleh Imam Ibn Al-Sakandari kepada kita semuanya. Jangan sampai Anda gampang terlena dengan apa yang Allah karuniakan. Suamimu adalah harus menjadikan engkau semakin dekat kepada Allah. Anakmu harus menjadikan engkau semakin dekat kepada Allah. Dan memang kita dekat kepada Allah bukan karena anak. Kita dekat kepada Allah bukan karena suami. Kita dekat kepada Allah bukan karena istri dan bukan karena kekayaan, akan tapi ingat,
Orang banyak yang di saat diuji oleh Allah dengan karunia, malah dia semakin terlena, nggak sadar kalau itu ujian. Maka ujian musibah bagi kebanyakan orang ternyata lebih mudah untuk sadar. Dan semoga Allah menyelamatkan kita dan mensukseskan kita berjaya di saat diuji oleh Allah. Dan semoga Allah tidak menguji kita dengan ujian yang pahit. Allah memberikan kepada kita karunia dan karunia, lalu kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Nah, minta yang baik-baik. Biarpun orang sengsara pangkatnya tinggi, minta saja, ya Allah saya ingin pangkat tinggi yang enak saja. Ya Allah, dengan karuniamu ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur karena nikmat-Mu ya Allah. Kami tahu derajatnya orang sabar adalah tinggi sekali ya Allah, tapi aku ingin pangkatnya orang bersyukur yang sangat tinggi gitu. Jangan mau, saya pengen ya Allah berikan kepadaku penyakit biar aku pangkat tinggi. Ya Allah, uji saya dengan musibah. Karena kalau saya mendapatkan kebaikan, saya takut tidak dekat kepadamu. Salah mintanya ya Allah. Berikan kepadaku karunia yang banyak ya Allah. Lalu jadikan aku semakin dekat kepadamu. Kemudian di saat Allah menimpakan kepada kita musibah, langsung kita tata hati kita. Musibah. Kita tata hati kita, Allah tidak akan menimpakan musibah kepada hambanya kecuali karena Allah ingin mengangkat hamba tersebut atau mengampuni hamba tersebut atau memberikan tabungan pahala nanti di akhirat. Baik. Wala yaqifu ala hududil adabi. Banyak orang yang di saat diberi karunia sudah enggak beradab lagi kepada Allah. Termasuk karunia yang maknawi. Gara-gara sudah mimpi ketemu Nabi adalah merasa jaminan kebaikan. Sudah kayak merasa punya surga. Tahajud jadi kurang, fitnah. Sudah merasa wali, keramat, enggak butuh ibadah. Alah, bohong dia. Semakin dia merasa dekat kepada Allah, semakin rasa perlu untuk mengabdi kepada Allah. Pengabdiannya semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Dan betul memang. Siapapun dari kita pernah sakit ya. Ternyata zikir kita itu di saat lagi sakit lebih kenceng daripada di saat mendapatkan karunia Allah. Jangan-jangan kita itu orang yang masuk surga harus pakai rantai kita. Ajibtu min amri, ada ajaban. Mengherankan. Ada satu kaum yusakuna ilal jannati bisalasil. Ada orang itu dibawa ke surga tuh dipaksa kayak pakai rantai. Surga enak kok pakai rantai itu gimana? Hah? Suruh digiring masuk surga yang enak nggak mau pakai rantai, dipaksa masuk surga. Siapakah dia? Yaitu orang yang di saat diberi Allah karunia kok nggak dekat kepada Allah, nunggu dikasih penyakit, dibikin nyungsep baru Allah masuk surga pada akhirnya. Tapi disiksa dulu pakai rantai. Punya suami baik nggak bener. Akhirnya ya Allah kasih, suaminya pergi ganti suami, tempelengin terus dia, sabar baru masuk surga. Masa nunggu ditempelengin? Waktu sehat lupa kepada Allah, digunakan untuk macam-macam ya. Cuman Allah sayang ini hambaku nih, aku kasih nikmat kok nggak syukur. Saya suruh masuk surga dengan nikmatku kok nggak mau ini. Allah sayang. Ya udahlah. Jeder kasih penyakit dia. Allah. Nah, ya udah memang jatahnya masuk surga dengan rantai. Maka bergegaslah mensyukuri nikmat Allah. Bergegaslah mensyukuri nikmat Allah. Apa yang Allah berikan kepadamu saat ini? Jika diberi nikmat kesehatan, lihat, jagalah kesehatanmu sebelum datang sakit. Dengan apa? Dengan menggunakan ibadah. Kita gunakan untuk beribadah. Yang punya harta, jaga hartamu sebelum kau fakir. Gunakan untuk berderma. Kalau setelah berderma banyak menjadi fakir masih beruntung. Ada sebagian itu karena suudzon kepada Allah. Dulu kaya lalu banyak sedekah ternyata gara-gara banyak sedekah fakir. Lalu gara-gara sedekah saya fakir. Oh Anda salah, berarti memang tidak ikhlas kau itu. Kalau dulu sedekah banyak kemudian kau jatuh fakir masih lumayan. Alhamdulillah saya fakir kau sudah banyak sedekah. Tinggal. Tapi kalau orang imannya kuropos, menafsiri gara-gara saya sedekah jadi fakir. Enggak ada orang sedekah fakir itu. Sudah bersedekah kok tiba fakir, dia bersyukur. Alhamdulillah, saya fakir kok sudah banyak sedekah. Coba kalau dulu saya tidak sedekah kemudian fakir, punya apa aku? Inilah. Dia kenal Allah sebabnya.
Di saat bersedekah pun hanya karena Allah. Ini baik. Mari kita koreksi untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita ini baik kita hanya karena karunia Allah atau karena musibah. Tapi kita harus baik kepada Allah di saat tidak ada musibah, tidak ada karunia. Tidak ada karunia artinya ada musibah. Kita dekat kepada Allah. Di saat tidak ada musibah, ada karunia. Kita tetap dekat kepada Allah. Tapi ingat, karunia dan musibah itu punya arti untuk kita meningkatkan kedekatan kepada Allah. Jadi para kekasih Allah yang sudah wali itu, bahkan Nabi kayak Nabi Sulaiman itu, Nabi kekasih Allah di atas wali. Kemudian setelah itu diberi oleh Allah kerajaan, dijadikan kerajaannya untuk semakin dekat kepada Allah. Maka siapapun dari kita, mari kita berpikir menggunakan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk yang Allah ridhoi. Agar nikmat itu abadi di dunia hingga kelak kita di surga. Kita menemui nikmat tersebut. Karena apa? Kita syukur. Abadikan nikmat dengan bersedekah. Abadikan nikmat dengan mendekatkan diri kepada Allah. Abadikan nikmat dengan menggunakan nikmat tersebut untuk yang Allah ridhai. Wallahu a'lam bissawab.